Ibi, Iya. gue mau ceritain lagi tentang pengalaman KKN salah satu pendengar Scary Things. Jadi kita sebut aja namanya ini Mira ya. Mira KKN di Sumatera selama 40 hari. Di situ minggu pertama tuh dia ngerasa normal-normal aja. Sampai akhirnya masuk ke minggu kedua dia mulai ngerasain sesuatu yang aneh. Jadi Mira tuh mimpi kalau di dalam rumah tempat dia tinggal selama KKN itu tuh dia ngeliat ada kerisnya. Dan besokannya dia langsung nanya tuh ke warga setempat. Katanya emang bener nih ada keris di rumah yang ditempatin Mira. Dan ternyata lokasi kerisnya itu tuh disembunyiin di kolong lemari tempat Mira sama teman-teman ceweknya tuh tidur. Di situ pada langsung diem, terus kayak ngerasa apa yang dimimpiin Mira nih emang bener kali ya gitu. Terus ada satu temennya Mira yang ngomong kalau Mira tuh ada yang jagain. Dan emang di sekitar posko tuh lagi banyak banget didatengin sama makhluk halus gitu. Terus ada lagi, katanya teman kelompok Mira yang cowok pernah ngelihat anak kecil sekitar jam 1 malam, kayak umurnya tuh 6-8 tahun gitu, lari-larian, terus geder-geder pintu rumah di posko itu. Terus kata teman Mira yang bisa ngeliat itu, katanya anak kecil itu tuh ngikutin si Mira. Nah karena si anak kecil ini tuh ngerasa kalau si auranya si Mira tuh aneh banget, kayak wangi, terus kayak ada penariknya gitu. Nah karena si Mira ngerasa terancam, dia akhirnya nelfon ibunya. Terus kata ibunya, nanti dia bakal nanya ke ustadz yang biasa ngobatin orang dari hal-hal gaib. Ya. Terus udah tuh, singkat cerita, beberapa hari setelahnya ibunya tuh nelfon Mira. Dia bilang dia tuh habis cerita sama ustadz itu. Dan ternyata emang bener tuh kalau si Mira tuh diikutin sama sosok anak kecil, bahkan lebih banyak lagi. Jadi Mira di situ akhirnya langsung dikirimin ayat-ayat ruqyah dari jauh, dan Mira juga disuruh untuk rajin ibadah. Terus akhirnya di situ Mira ngerasa tuh setelah dia ngelakuin itu semua, dia ngerasa udah nggak ada gangguan lagi. Tapi nggak taunya malam Jumat beberapa hari setelah itu, Mira tuh kayak nantangin si temennya yang bisa ngeliat itu. Mira bilang kalau dia tuh pengen ngeliat kodam temennya itu di malam Jumat. Yang udah dia diikutin masih mancing buat kayak gitu ya? Iya, karena dia tuh ngerasa udah gak kenapa-napa kan. Nah, katanya si temennya ini tuh punya kodam yang dia dapat pas lagi situasi mendesak. Terus akhirnya katanya si temennya itu tuh boleh, dan Mira disuruh nunggu yang lain tidur dulu. Terus akhirnya sekitar jam 1 pagi, Mira sama beberapa temennya tuh penasaran juga nih mau ngeliat kodam si temennya ini. Jadi si Mira itu ngeliat temennya kayak lagi manggilin kodamnya gitu, dan tiba-tiba kerasukan. Kerasukannya itu tuh kayak bener-bener jadi macan, cuma geraman doang nih yang mereka bisa denger. Dan untungnya gak agresif gitu. Terus di situ anehnya Mira tuh ngerasa badannya dia tuh kayak dingin satu badan. Terus dari punggung belakangnya dia tuh kayak ada yang narik mau keluar gitu. Di situ Mira tuh secara nggak sadar tiba-tiba langsung duduk ngedeketin temennya ini, terus bilang, ah ini mah macan bayi, sambil cengengesan gitu. Dan bahkan Mira sendiri tuh katanya nggak sadar kalau dia tuh ngomong kayak gitu. Terus setelah si temennya udah balik semula lagi, dia bilang gini ke Mira, nggak tahu kenapa pas gue lagi mediasi berubah sama kodam gue, entah kenapa kodam gue tadi tuh malah kayak nunduk-nunduk gitu ke arah lo, terus gak berani agresif. Padahal cuma ditatap doang tuh sama si Mira. Ditanyalah sama si temennya, emang lo ada pegangan apa, kayak kodam apa gitu. Di situ Mira bilang, gue gak tahu apa-apa karena gue gak pernah lihat juga, dan gue juga gak pernah komunikasi sama kodam gue ini. Nah temennya ini bilang kalau dia tuh pengen ngajak ngobrol orang yang jagain Mira. Dan akhirnya di malam itu juga, pas semuanya udah pada tidur, terus Mira tuh di situ tutup mata, dan temennya tuh kayak ngegumamin ayat-ayat gitu. Tapi pas Mira merem, di situ si Mira nih ngerasa badannya bener-bener kayak ada yang ngendaliin gitu. Tangannya gerak-gerak sendiri kayak mau nari, terus badannya tuh jadi kerasa pegel banget. Tapi di situ Mira tuh nyoba nahan, dan gak sampai 20 menit. Terus temennya Mira nih nyuruh Mira buka mata. Dan katanya di situ tatapannya Mira itu tajam banget. Terus si Mira nih bilang ke temennya, gak usah buka-buka nyari tahu soal aku, gak bakal bisa kamu ngebukanya. Jadi itu tuh yang ngomong bukan Mira, tapi kodamnya si Mira, Moibi. Iya. Terus gak lama dari situ badannya Mira tuh lemes, terus dia langsung gak sadar gitu. Dan ternyata katanya si temennya ini ada 3 sosok yang ngikutin Mira. Yang pertama tuh anak kecil itu,
Itu tuh katanya karena dia tuh seneng aja sama Mira. Terus ada lagi nenek-nenek jalan bawa tongkat, terus agak bungkuk gitu jalannya. Nah, nenek-nenek itu tuh yang ngomong sama si temennya Mira ini, yang kalau intinya tuh gak boleh maksa untuk ngebuka sesuatu yang ditutupin. Nah, yang terakhir, pas si Mira buka mata itu, temennya tuh ngeliat di samping Mira itu ada kayak macan putih gede gitu. Itu tuh lagi duduk sambil ngeliatin Mira, yang emang bener-bener ngejagain si Mira. Jadi bener-bener kodamnya si Mira itu. Kodamnya berarti macan putih ya? Betul. Terus setelah Mira pulang ke rumah dan konsul sama ustadznya, ternyata faktanya tuh bener kata lo Moy, kalau si harimau putih itu tuh emang kodamnya si Mira. Dan ternyata si nenek-nenek juga salah satu kodamnya si Mira. Banyak kan Cir? Iya, jadi kodamnya dia tuh ada 2. Dan itu tuh dikasih sama almarhum kakeknya dia di Kuningan. Oh, apa jangan-jangan sebenarnya ini gue nggak tahu ya fakta atau enggak ya. Kalau misal orang yang punya kodam banyak, kayak contohnya cerita Lunat, dia kan punya kodam lebih dari 1 ya. Iya. Apakah orang yang punya kodam lebih dari 1 jadi kayak nggak gampang dirasukin atau nggak gampang diganggu sama makhluk halus ya? Nah, gue juga kurang tahu sih Moy kalau itu ya. Karena gue juga kurang paham sih sebenarnya tentang perkodaman itu. Tapi ngomong-ngomong soal kodam ya, kayak yang di awal deh, kita tuh pernah dikasih tahu kalau tiap orang punya kodam, ya kan? Iya. Kira-kira lu nih, kodam lu apa?